Natmoy, Iya. gue mau nanya deh. Jujur nih ya, kalian kalau misalkan dikasih kesempatan buat ngeliat atau papasan sama setan mau nggak? Enggak gue. Gue juga gak mau anjir. Lo nggak? Gak mau gue. Sejujurnya gue penasaran sih. Dan ternyata di luar sana banyak orang yang justru secara sadar dan sengaja ngelakuin sesuatu yang jatuhnya tuh kayak ngundang kedatangan dari makhluk-makhluk itu. Wow. Mau pakai jelangkung, ngelihat di antara dua kaki, ngusapin tanah makam ke mata, atau masih banyak lagi. Persis banget sama apa yang bakal diceritain malam ini. Cerita dari pendengar Scary Things yang secara gak sadar udah manggil setan-setan di sekelilingnya. Setan-setan yang gak bakalan dilupain sama mereka. Natboy, Iya. kayak yang tadi udah dibilang di awal, manggil atau bahkan ngundang setan tuh caranya banyak banget kan. Nah tapi bisa disepakatin lah ya, dari semua cara manggil setan, kayaknya yang paling familiar yang kalian juga pasti gak asing tuh pakai jelangkung. Iya. Ya kan? Benar. Nah tapi ada satu hal yang gak boleh lupa kalau lagi mainin jelangkung ini, yaitu jangan lupa pamitan kalau udah selesai. Karena kalau enggak, bisa jadi sosok arwah atau setan yang barusan dipanggil itu nggak balik lagi ke alamnya, malah bisa jadi ngikutin, bahkan nebar teror. Kok pamitan ke setannya gitu? Iya, jadi kayak dilepas balik gitu loh. Oh, I see. Nah dari mana gue bisa tahu hal kayak gitu? Ya dari cerita yang mau gue bacain nih, cerita masa SMA dari Aina. Jadi buat gambaran ya, intinya di SMA-nya Aina itu masih ada bangunan-bangunan yang emang terbengkalai gitu. Salah satunya itu ada semacam lorong pembatas yang lembab dan gelap, persis di bagian belakang sekolah. Bagian yang berbatasan langsung sama tanah lapang gede yang sering dipakai buat pelajaran olahraga. Oke. Nah satu hari, pas banget di momen kelas meeting, Aina tuh kebetulan jadi panitianya, karena dia anak OSIS. Aina dapat tugas buat ngambil-ngambilin bola yang kelempar ngelewatin tembok pembatas sekolah tadi, pas banget di lorong gelap belakang itu. Kata Aina ya ini ya, pas dia lagi coba buat ngumpulin bola-bola di situ, katanya dari ujung kelihatan banget ada yang gerak-gerak sendiri di atas meja ketutupan kain putih. Tapi yang awalnya tiduran, sesuatu ini kayak tiba-tiba pelan-pelan berdiri aja gitu di atas meja. Di situ Aina belum tahu itu apa. Yang dia inget ya tadi, bentuknya tegak, kaku, terus ngebentuk kayak salib gitu. Cuman di bagian paling atasnya kelihatan kayak ada lingkaran kepala kecil gitu. Gara-gara hawanya tiba-tiba jadi gak enak, Aina langsung buru-buru lah ngambil bola yang ada di deket dia, sedapatnya aja. Abis itu dia langsung cabut ke teman-temannya, balik lagi ke area sekolah. Pas nyampe lapangan, ditanya tuh Aina sama teman-temannya, kenapa kok bola yang diambil cuma segini? Harusnya lebih banyak lagi bola-bola yang keluar dari area sekolah. Nah Aina bilang aja dia takut ngambil bolanya, soalnya tadi dia ngelihat ada kayak ya sesuatu gitu di ujung lorong. Akhirnya mereka sepakat lah buat nyamperin lorong tadi setelah pertandingan bola selesai, dimana otomatis yaitu sore menuju ke maghrib waktunya. Nah pas sampai di sana, gak ada tuh sesuatu aneh yang kayak diceritain sama Aina. Nah anak-anak di situ udah ngerasa ya Aina bohong kali. Ya udahlah, sampai tuh mereka ke ruangan OSIS buat evaluasi acara di hari itu. Ada satu temennya Aina yang tiba-tiba narok kain putih yang kata si temennya ini dia nemuin di ujung lorong gelap tadi. Dia kira ini tuh properti kelas meeting aja. Cuman pas dibuka ternyata isinya jelangkung. Ada boneka jelangkung di situ. Karena udah makin malam dan gak ada yang berani buat ngembaliin si jelangkung ini ke lorong itu, akhirnya ya udah deh, untuk sementara disimpan aja tuh di ruang OSIS. Ditaruh berdiri di salah satu kursi di sudut ruangan. Nah, gua nggak tahu sebenarnya teman-temannya Aina ini itu emang nekat, sompral atau gimana. Tapi katanya detik itu juga ada yang ngasih ide buat mainin jelangkungnya. Oke. Katanya buat ngebuktiin itu yang di film-film beneran apa enggak. Udah tuh, mereka nyari-nyari mantranya di internet, akhirnya dapet. Mereka bacain lah bareng-bareng. Jelangkung jelangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangsat, datang tadi undang, pulang tadi antar. Itu bukan settingan. Tapi kata Aina, tangan mereka ini tuh kayak sengaja digerakin gitu di atas meja. Bener gerak sendiri ya?
Dari gerakan barusan, si jelangkungnya ini tuh kayak bikin garis atau anak panah gitu, yang mana itu tuh nunjuk tuh arahnya sesuai ke lorong gelap belakang sekolahan. Kaget semua tuh mereka di situ. Dilepas aja si jelangkungnya ini di meja, terus langsung ditutup kain, dimasukin lagi ke lemari. Nah, Aina sama teman-temannya saat itu juga langsung pada keluar tuh berbondong-bondong dari ruang OSIS. Sambil dari kejauhan terus ngedengar suara kayak lemari tuh didobrak-dobrak itu di dalam. Anjing, serem. Udah tuh berganti hari di situ. Masih di momen kelas meeting juga. Nah, tapi di situ kebetulan dari pagi sampai sore kebanyakan lombanya tuh outdoor. Jadi Aina sama teman-temannya itu nggak ada waktu buat ke ruang OSIS. Oke. Pokoknya ada satu momen bubaran kelas meeting itu sekitar abis Isya. Ada barangnya Aina ketinggalan di ruang OSIS. Kalau nggak salah lembar nilai buat ditandatanganin sama orang tuanya lah. Makanya sebelum pulang dia kesana sendirian. Pas banget ini tuh udah hari Jumat. Sedangkan lembar nilainya harus dikumpulin hari Senin. Jadi ya mau gak mau Aina pede lah buat tetap masuk. Sambil baca-baca doa. Aina tuh gak begitu takut sebenarnya. Karena kata dia makin deket sama pintu ruang OSIS, dia ngedenger emang masih banyak rame suara temen-temennya gitu. Ada suara orang-orang lah ngobrol. Ya udah karena dia gak takut, dia buka aja dong pintu ruang OSISnya. Dan ternyata lu tahu gak? Di dalam situ kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, gak ada temennya Aina sama sekali. Yang ada malah lembar nilai Aina itu ada di atas meja. Dan di depannya persis udah ada boneka jelangkung berdiri senderan di kursinya. Ingat kan? Ya dari kemarin sampai di hari itu belum ada anak-anak yang masuk ke ruangan OSIS. Ditambah terakhir posisi si jelangkung ini tuh emang beneran dibungkus kain terus dimasukin ke lemari. Terus yang dari tadi berisik ngobrol itu siapa? Dan sekarang kenapa bonekanya ada di situ? Ya udah karena udah mulai takut, nggak mikir panjang, Aina langsung buru-buru lah jalan kenceng ngambil lembar nilainya itu yang ada di atas meja. Di sini tuh Aina berusaha buat sebisa mungkin dia nggak berdiri di belakang atau bahkan di samping jelangkungnya. Dia milih buat ngambil dari seberang meja. Dan Aina tuh di sini yakin banget udah pelan-pelan ngambilnya. Tiba-tiba pas dia ngambil lembar nilainya itu, bruk, boneka jelangkung ini jatuh. Mampus. Tapi jatuhnya itu si tempurung kelapanya ini persis nutupin tangannya Aina. Jadi jatuh tapi di atas tangannya dia. Iya. Di situ Aina ngerasa dari dalam tempurung kelapanya itu kayak ada serabut keriput semacam nyentuh tangannya Aina gitu loh. Aina langsung narik lembar nilainya, dia dorong jelangkungnya sampai jatuh ke lantai, terus dia lari loh keluar. Dan Aina inget banget tadi sebelum dia ke ruang OSIS itu masih ada lah 1-2 temennya yang masih di sekolah. Tapi giliran dia keluar dari ruangan itu, sekolah tuh beneran udah sepi aja, kayak cuman dia seorang diri. Dan hawanya udah beda banget. Ditambah dia lagi takut kan. Dia ngelihat di ujung lorong yang ngarah ke arah lorong gelap belakang, Aina ngelihat ada nenek-nenek udah berdiri ngadep ke arah dia. Secara fisik ya kayak nenek-nenek pada umumnya. Tapi si nenek-nenek ini berdiri tegak lurus dan badannya kayak ngebentuk salib gitu kaku. Serem banget. Kayak ngebentuk jelangkung gitu, kebayang gak lo? Iya. Pas coba dilihat lebih detail sama si Aina, mukanya si nenek ini kayak nyapa si Aina gitu. Terus gak lama, tuk, 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 nenek ini jalan ke arah lorong belakang ninggalin Aina. Dan suara jalannya tuh bukan kayak kaki atau kayak sepatu, tapi suaranya kayak suara bambu ngetok ke lantai gitu loh. Kayak enggrang gitu. Dan bener aja, sosok itu bener-bener ke arah lorong gelap belakang. Tapi gak masuk Nat, Moy. Dia jalan nembus ke tembok belakang aja gitu, ke arah lapangan. Kejadian ini bener-bener bikin Aina trauma banget. Sampai di rumah pun dia jadi bingung mau cerita ke orang tuanya kayak gimana. Dia cuma bisa diem sambil terus ngebayangin sosok tadi. Aina gak bisa tidur buat beberapa waktu. Giliran pas udah dapat ngantuknya, udah mulai sayu tuh pandangannya, udah mulai bisa tidur. Dari luar kamarnya Aina, dia malah ngedenger kayak ada suara bambu gitu diketok-ketok ke lantai. Gitu aja terus. Tuk, tuk, tuk. Aina bangun dari tidur, langsung keluar kamar buat nyari tahu itu suara apa. Awalnya Aina coba ngebangunin ibunya, tapi kata ibunya tuh gak denger apa-apa. Cuman Aina doang yang denger. Ibunya cuma nyuruh Aina buat lanjut tidur. Mungkin ya Aina kecapean gitu. Tapi Aina yakin banget dia gak salah denger. Dia masih penasaran kan, takutnya malah perasaan dihantuinnya tuh makin berkepanjangan gitu ya.
Dia jalan-jalan sampai ke ruang tamu. Dia cari-cari itu suara apa. Suaranya masih gak hilang-hilang. Padahal pas Aina ngecek sekeliling rumah itu gak ada apa-apa. Pandangannya pun sengaja dia lempar ke sekeliling halaman depan. Ya mungkin ada di luar rumahnya dia gitu. Pas banget si Aina ini ngelihat ke arah jemuran itu, Aina langsung diem kaku, Dia ngelihat persis di depan dia tiang bambu atau kayu yang jadi penyangga jemurannya. Itu jadi bukan bambu biasa, tapi bambu yang kayak nempel atau ditaliin ke badan nenek-nenek. Terus nenek-nenek itu adalah nenek-nenek yang sama yang dilihat di sekolahan. Ternyata ngikutin. Gila. Nenek itu semacam bilang lirih ke arah Aina gitu, ngomong, "Antar ibu pulang ya, Dek." Mampus. Ini udah jelas banget fix ada hubungannya sama jelangkung itu kan pasti. Iya, bentuknya kan juga kayak jelangkung ya. Itu dia, jelangkung yang ternyata manggil-manggil arwah sosok ini. Aina langsung ngebanting gorden jendelanya. Dia langsung lari ke kamar ibunya, gak ngomong apa-apa. Pokoknya dia langsung tidur di sebelah ibunya aja, sambil nutup selimut sebadan-badan saking dia takutnya. Karena di hari itu besokannya adalah hari terakhir kelas meeting sebelum libur sekolah, Aina ngajak teman-temannya buat ngembaliin si jelangkung inilah istilahnya. Takutnya pas lagi liburan malah masih ngikutin mereka. Soalnya ternyata yang diikutin gak cuman Aina doang, tapi beberapa teman-teman yang lain yang ikutan main jelangkung malam itu juga diikutin ternyata ke rumah mereka masing-masing. Dengan cerita yang udah dikumpulin dan juga ya bukti-bukti selama ini yang mereka dapat gitu ya, akhirnya mereka sepakat buat nyari tahu lah arah yang dimaksud sama si jelangkung ini. Arah menuju lorong belakang sekolah. Tapi pas dicari-cari gak ada apa-apa di sana. Karena Aina sempat ngelihat sosok ini nembus ke dinding. Apa mungkin tempat yang dimaksud itu ada di belakang tembok? Ya udahlah, mereka lanjut ke sisi belakang tembok itu. Dan ternyata persis di belakang tembok lorong belakang yang berbatasan langsung sama yang ditemuin di jelangkung ini, itu tuh ada semacam gundukan tanah sama ada semacam batu kotak gitu, di atasnya kayak batu nisan. Sotoy aja sih sebenarnya, tapi Aina sama temen-temennya tuh yakin kalau jangan-jangan ini tuh makam beneran. Udah tuh, tanpa pikir panjang, Aina sama temen-temennya langsung ngegali si gundukan itu, terus ngubur jelangkungnya gitu aja di sana. Nah mereka mungkin ngiranya ini semua udah selesai nih. Soalnya Aina sama teman-teman kan ya dalam tanda kutip udah nganter arwah yang ada di jelangkung ini kan ke tempat yang dia pengen. Tapi ternyata salah Nat, Moy. Puncaknya tuh di sini. Baru aja balik ke ruang kelas gitu ya, tiba-tiba satu persatu temennya, khususnya yang cewek-cewek, itu pada teriak-teriak kesetanan gitu sambil ngelempar-lemparin barang. Jadi kayak sekolahannya Aina ini tiba-tiba kesurupan massal gitu. Chaos lah pokoknya. Ada kali sampai beberapa jam tuh baru selesai. Itu pun bisa selesai soalnya Aina sama beberapa temennya yang ikut mainan jelangkung akhirnya ngedatengin guru agamanya buat cerita semuanya. Dan karena laporan ini, akhirnya si guru agamanya ini nyamperin ke lorong belakang sekolahnya itu. Gak tahu apa yang dilakuin sama si gurunya ini, tapi intinya sore hari si kesurupan masalah itu udah selesai aja untungnya. Pas Aina kepo ngeliat ke belakang tembok yang tadi ada gundukan tanahnya itu, katanya pas dia lihat itu udah kayak lahan rumput dibakar aja gosong. Terus gundukan tanahnya tuh udah kebongkar sama si guru agamanya ini. Guru agamanya intinya cuman ngasih pesan gini doang, jangan sekali-sekali memanggil kalau tidak tahu cara mengembalikannya. Nah gue gak tahu tuh maksudnya gimana. Gue lupa deh Bi, entah lo belum ngomong atau gue gak ngeh tadi ya. Sekolah ini di mana ya? Soalnya kan menurut gue jarang banget ada kepercayaan ya di sekolah tuh ada setannya jelangkung anjir. Sebenarnya Aina ini ngasih tahu sekolahnya di mana. Cuman dia bilang jangan disebutin nama daerahnya karena mungkin aib kali ya menurut dia. Buat sekolahnya ya. Tapi kalau menurut gue sekolahnya juga agak mencurigakan sih. Karena kan guru agamanya itu responnya tuh cuma yang kayak gitu doang gitu, nggak yang marah atau gimana. Jangan-jangan gurunya juga tahu tuh